Sayang sekali kamu bukan kultivasi ganda, pemuda berpakaian emas berkata, dan melihat ke Qin Yichen, dan tidak menyembunyikan kekecewaan di antara kata-kata. Awalnya saya berpikir bahwa saya bisa melawan senior yang pick-in-pick, tetapi hari ini saya melihat bahwa senior sangat mengecewakan. Qin Yichen juga tenang. Jika Anda ingin melampaui kehidupan masa lalu Anda harus menebus kekurangannya, dan alam saya tidak akan mengecewakan Anda. 4 sebaliknya, pemuda berpakaian emas itu tiba-tiba tersenyum. Aku hanya tidak tahu seberapa senior kekuatanku hari ini. Kamu ingin bertarung? Ziyun berteriak dengan suara rendah. Yang lain terpesona oleh identitas Ratu Dewa, tapi dia tidak peduli. Namun, di mata pemuda berpakaian emas, itu hanya senyum tipis. Kamu bukan lawanku, dan bahkan setengah dari kekuatanku tidak layak digunakan. Anda, Ziyun baru saja akan mencabut pisaunya, tetapi melihat cahaya terang bersinar di mata pemuda berpakaian emas itu. Dalam cahaya terang itu, ada Vingot yang tak terhitung jumlahnya menatapnya. Ziyun bergidik dan tidak percaya betapa kuatnya Yang Mulia Ketiga. Dalam analisis terakhir, itu hanyalah Golden Immortal. Mengapa mata itu terlihat seperti mata dewa? Wajah Ziyun sedikit pucat. Dia tidak ingin menyerah pada musuh, tetapi dia harus mengakui bahwa pemuda berbaju emas di depannya sangat sombong. Melihat ini, kedua orang galak itu juga tertawa dan berkata, Senior, bahkan jika Anda adalah reinkarnasi dari alam dewa, Anda berada di Xuanbang, dan Anda harus menunjukkan rasa hormat kepada Yang Mulia. Yaitu, butuh waktu lama untuk menembus 9 pencapaian kecil lapisan surgawi. Sepertinya senior memiliki banyak kekurangan dalam hidupnya. Sarkasme di antara kata-kata ini tidak hanya ditujukan pada Ziyun, bahkan dua orang yang berapi-api saat ini, bahkan Qin Yichen memiliki beberapa poin penghinaan. Jika 3 orang Qin Yichen semuanya datang ke Golden Immortal, mereka memiliki beberapa poin rasa hormat di hati mereka. Tapi sekarang, jelas, manfaat hidup panjang itu buruk, dan mulai terlihat melar. Namun, kata-kata pemuda berpakaian emas itu menggetarkan keduanya yang berapi-api. Alamnya lebih rendah. Tapi setidaknya kalian berdua tidak bisa mengalahkannya. Lampu pompa pemuda berpakaian emas jatuh pada Qin Yichen. Keduanya terkejut. Dengan enggan, Yang Mulia, bagaimana Anda tahu jika Anda belum pernah bermain? Ya, mari kita bicarakan. Kita sudah memasuki Xuanbang. Saatnya menantang kualifikasi mereka. Pemuda berpakaian emas mencibir. Harus menunggu saya untuk bertarung dengan senior ini. Tentu saja, jika senior ini tidak tersingkir. Ikuti Anda. Qin Yichen juga tertawa. Tampaknya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Pemuda berpakaian emas mengangkat bahu. Senior bisa pergi tanpa perang. Dan untuk senior, itu tidak memalukan. Meskipun kata-katanya hambar. Jelas mengatakan bahwa bahkan jika Anda adalah reinkarnasi dewa setengah langkah, masuk akal untuk mengakui menghindari perang di depan saya. Qin Yichen menemukan bahwa pemuda berpakaian emas, singkatnya, adalah manifestasi dari kesombongan yang menyendiri dan jauh. Coba pikirkan. Lagi pula, di balik pemuda berpakaian emas ini adalah penguasa Dongman. Keturunan Dewa Kaisar itu menarik. Pertempuran ini biarkan aku mencoba. Seberapa dalam air Dongman? Tiba-tiba, Qin Yichen tersenyum lebih dalam. Saya telah melenyapkan Anda. Yang Mulia tidak akan membuat saya sulit. Pemuda berpakaian emas juga tertawa. Tidak, selama senior memiliki kekuatan ini. Tiba-tiba, 2 orang meledak menjadi niat bertarung yang mengerikan. Seperti alam rahasia ini. Dunia ini, hanya pihak lain yang tersisa. Begitu nafas datang, Ziyun gemetar lagi. Pemuda berpakaian emas ini berdiri di langit, dan kesombongan Vingot yang tak terhitung jumlahnya bahkan lebih kuat. Keduanya yang berapi-api telah lama menyisihkan anggota klan dengan banyak minat, dan menantikan pertempuran ini. Ini adalah niat bertarung Yang Mulia. Benar saja, Yang Mulia mengolahnya sendiri. Dari kecil hingga besar, setiap alam, setiap pengalaman, adalah yang paling puncak dari rekan-rekannya. Yang Mulia adalah penguasa Dongman saya, dan Yang Mulia juga memiliki niat bertarung di dunia. Benar-benar dewa setengah langkah. Apa nenek moyang ras naga tidak akan mengakui kesetiaan kepada Yang Mulia? Dari sudut pandang keduanya yang berapi-api, tidak ada perbedaan sama sekali dalam pertempuran ini. Karena hanya dari kontes niat bertarung, lelaki tua dari ras naga telah kalah. Pada saat yang sama, jalur siluet terbang di sekitar alam rahasia, keturunan dari Raja Ilahi yang masih ada. Bahkan jika itu bukan keturunan Divine King, itu masih bisa tinggal di alam rahasia sekarang. Itu adalah keluarga yang sangat terkenal. Pada saat ini, mereka semua mengetahui bahwa Yang Mulia akan bertarung di Dragon Rache, dan datang untuk bersaksi. Benar-benar berkelahi. Tunggu sebentar, Li Dragon Rache, senior. Bahkan tidak menembus Golden Immortal Peak? Apakah ini terlalu lambat? Tampaknya bahkan jika Gatrealem bereinkarnasi, dia memiliki kesuksesan yang terbatas di kehidupan sebelumnya. Dan dia juga terjebak dalam kehidupan ini, yang sulit untuk menciptakan iklim. Pencapaian tidak diketahui, tetapi dibandingkan dengan Yang Mulia, tidak ada peluang untuk sukses.
Meskipun di mata pembangkit tenaga listrik ini, ranah Qin Yichen tidak dapat diukur dengan mata normal. Tetapi mengapa Yang Mulia sama? 10 Yang Mulia telah lama menjadi Dewa Emas. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap kekuatan, seperti kontrol tubuh berdaging, Xianwei, dan teknik abadi, telah diasah hingga ekstrim. Terlebih lagi, dari segi asal, seberapa besar perbedaan antara ras naga dan Yang Mulia? Kultivasi yang bisa diperoleh Yang Mulia bukanlah apa yang bisa diberikan oleh Li Dragon Rache. Sarana yang dimiliki Yang Mulia, segala sesuatu tentang kultivasi, Li Dragon Rache hanya bisa melihat ke atas. Huoling juga mencibir, jika dia adalah reinkarnasi dewa-dewa, kepemilikan tubuh dari tubuh ini akan lebih kuat daripada Li Dragon Rache-nya. Yang Mulia akan menghina untuk bertarung dengannya. Bahkan Pride kecewa, saya tidak melihat napasnya seburuk setengah langkah. HMPH, tidak apa-apa menjadi sangat tua untuk menunjukkan usia di depan orang lain, dibandingkan dengan Yang Mulia. Itu tidak layak disebut dalam hidupnya. Pemuda berpakaian emas memandang Qin Yichen, dan dengan napas terbuka, siluet ramping itu masih hambar, dan meskipun tidak kaget, itu tidak menunjukkan keanehan yang menggerakkan dia. Senior, tapi seorang jenderal garang yang berani bertarung dengan True Dragon, bagaimana bisa hidup ini begitu tak tertahankan? Qin Yichen menatap sedikit, niat bertarung ketiganya membuatnya merasa lebih kuat dari yang pernah dia hadapi. Ini adalah salah satu saingan Qin Yichen tidak bisa melihat kedalamannya, dan dia tidak bisa menilai lawan yang menang. Niat bertarung dan nafas yang diucapkan oleh pihak lain memang merupakan titik lemahnya. Karena penampilan bisa dipalsukan, bahkan ingatan bisa direkayasa, tapi nafas tidak bisa dipura-pura. Tapi mengapa berpura-pura menjadi raksasa? Entah langit yang mengerikan, atau Dewa Kaisar Timur. Pada analisis terakhir, bukanlah semua orang yang diusir oleh nenek moyang kita ke tanah yang kacau ini. Bang! Tanda seru. Tanda seru. Tiba-tiba, seluruh tubuh Qin Yichen terpancar, manik-manik bayangan naga, siluet ramping yang tampaknya sedikit kurus, tampaknya sangat kuat dalam momen singkat ini. Ya, 10 keagungan ketiga adalah garis keturunan sejati dari garis keturunan Kaisar Dewa. Sejak lahir, dia memiliki kepercayaan Dongdongman. Dia tumbuh sepanjang jalan, dan dibudidayakan oleh Dewa Kaisar sendiri, membuatnya sangat bangga dan melonjak.